Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Di hari ini gue pengen berbagi sedikit tips atau sedikit sharing dari pengalaman gue bagaimana cara membesarkan si kecebong-kecebong ini. Jadi gini, kalau yang udah memelihara duck frog kurun waktu kurang lebih setahun, berarti kan nggak lama lagi udah waktunya untuk breeding. Setelah breeding berarti menghasilkan telur. Setelah menghasilkan telur, nah harus diapain? Karena banyak DM yang masuk ke gua, kalau daripada gua ngejawab satu-satu, mendingan gua sharing di sini bagaimana caranya. Di video sebelumnya atau gue bikinkan lagi lah ya, sekarang nih setelah bertelur kita ambil mereka keluar seperti ini. Kita contoh ya. Nah, contoh seperti ini, kita ambil dari enclosure-nya keluar. Ini ada yang cuma satu telurnya tuh. Ada yang netes nih, dan netes nih. Setelah seperti ini kita ambil keluar. Kita taruh di tempat inkubasi seperti ini. Nah, ini kebetulan ada contoh bagus banget. Tuh, ada yang baru menetas. Ada 3, yang satu belum temennya. Dia baru menetas. Cuma biasa gue biarkan dulu. Besoknya atau lusanya baru gue ambil dia keluar. Ini juga nih, ada 2 netes tuh, lihat nggak tuh? Nih, tuh. 1, tadi mana tuh? Ini 2 nih. Kita biarkan dulu, besoknya baru kita ambil, baru kita pisahkan. Nah, ada beberapa duck frog yang kita bisa besarkan mereka secara komunal. Jadi kita gabungin jadi salah satu, di satu akuarium kecil atau besar terserah, itu bisa. Sebagian duck frog tidak bisa. Nah, kenapa gue tidak menganut aliran yang dijadikan satu dalam satu enclosure atau satu akuarium ya? Kemungkinan mereka buat kanibal tuh besar banget. Jadi ketika telat makan, atau ada beberapa yang nggak telat makan, beberapa yang memang punya karakter kanibalistiknya tinggi. Jadi gue tidak mengambil chances untuk hal itu terjadi. Selain kita benar-benar punya banyak waktu yang bisa observasi dia full non-stop observasi. Ketika mulai ada agresif, kita pisahkan. Tapi gue lebih memilih membiarkan mereka satu persatu. Nah, ini ada pro dan cons. Pro-nya, chances of surviving-nya atau kesempatan mereka untuk selamat dan tumbuh lebih besar dibandingkan dengan yang berkomunal. Minusnya, ini bakal jadi satu PR ketika harus mengganti air. Nah, bagaimana cara ganti airnya? Kita lihat. Yuk. Kalau gue sih biasa nih, karena di dalam ruangan ini nggak ada wastafel, jadi ya pakai ini. Nih contohnya nih ya. Ini kita udah siapkan air bersih di sini. Kalau di sini aja lah biar nggak repot. Kita ambil satu yang sudah kotor ya. Ini deh. Kita ambil. Hah? Ini? Yang bawa-bawa belum? Ini juga belum nih. Ini kita ambil dulu ya. Kita ambil di sini. Ini banyak. Kita bisa langsung tuangin gini. Set. Dia ikut masuk. Kalau air yang kita pakai masih satu source, kita bisa buang habis semua airnya. Terus kita ganti dengan air yang baru. Tapi dengan catatan gunakan air yang memang untuk mereka. Yang seperti gue bilang, di sini gue pakai Amidis atau Pureit. Terserah. Sebenarnya mau aqua apapun mereknya pun nggak ada masalah. Nah, ganti air seperti itu. Kita balikin lagi ke sini dulu ya. Gue lupa. Dalam fase ini, kita harus mengganti air mereka ini bisa dilakukan sebenarnya itu terserah karena mereka tidak begitu sensitif dalam fase kecebong. Kita bisa melakukan
2-3 hari sekali, bisa melakukan seminggu sekali, atau dilihat yang kira-kira airnya sudah kotor ya kita ganti. Nih misalkan ini. Aktivitas ini kita harus lakukan sekitar 2 bulan, 2-3 bulan. Karena setiap individu kecebong ini kadang-kadang memiliki metabolisme dan pertumbuhan yang berbeda. Nah, ini ada 4 ekor anak dari dia, si Terribilis, yang sebentar lagi akan menjadi anak-anak katak. Jadi ini adalah 4 pertama yang bakalan menjadi anak katak di Datropedia dan mungkin di Indonesia. Tuh, dia udah mulai keluar pattern, udah keluar coraknya. Dan kalau kita lihat, kok mamanya orange, kuning gitu kan? Anaknya kenapa seperti anaknya Vitatus? Jadi anaknya hitam dengan 2 garis kayak Vitatus lah, ada 2 garis di atas badannya. Untuk jenis Terribilis, Phyllobates terribilis, mereka akan mempunyai fase mutasi. Jadi dari kecilnya seperti apa, besarnya berbeda. Dan sebagian dari duck frog kebanyakan ketika mereka berubah menjadi si katak kecil ini, mereka tuh udah punya color form yang mutasinya nggak jauh banyak berubah. Sedangkan si ini, si siapa namanya, si Terribilis kecilnya berubah. Jadi kita serunya kalau miara Terribilis dari kecil, kita memiliki beberapa bulan untuk melihat perubahan warnanya mereka. Dari hitam bergaris, akhirnya garisnya mulai menebal, dan hitamnya mulai pecah, dan akhirnya menjadi satu warna yang solid. Kayak ada apa ya, tebak-tebak buah manggis juga. Jadi kadang-kadang dalam setiap mutasi itu, sesuatu yang bermutasi terkadang memiliki chances atau kemungkinan menjadi berbeda dalam proses mutasi itu. Makanya dalam Terribilis ini ada namanya percentage, ada 100% orange, 50% orange, 75% orange, dan lain-lain. Ada yang Blackfoot. Itu yang mengkategorikan seberapa solid si warnanya ini sendiri, si Terribilis. Jadi panjang kita ngomongin Terribilis. Kita balik lagi ke dalam perawatan mereka. Perawatan kecebong ini sesuatu yang fase paling gampang. Lebih gampang dari piara ikan cupang atau mungkin ikan apapun lah. Lebih gampang karena lebih nggak rewel. Makan yang diberikan bisa setiap hari, bisa juga kita lihat. Misalkan hari ini kita kasih. Kalau hari ini kita kasih, besok banyak sisanya, ya itu jangan dikasih dulu. Berarti mereka udah kekenyangan. Tapi kalau habis, kita bisa kasih. Mungkin kita akan coba kasih makan. Ini kita taruh ya. Kalau dilihat sebentar nih, kenapa di sini banyak kayak alga atau moss ya, lumut-lumutnya sengaja gua taruh. Ini jadi cemilan mereka juga. Jadi di dalam fase ini, masuk aja kok. Jadi dalam fase ini, di dalam fase kecebong, mereka tuh tidak hanya mengkonsumsi pelet, mereka harus mengkonsumsi juga atau suka mengkonsumsi lumut. Spirulina, mana? Yang Ini yuk kita kasih makan yuk. Ini ya. Tuh, itu kita keluarin dulu biar kelihatan betapa serunya kalau kita kasih makan mereka. air. Gak apa-apa, kita kasih makan dulu baru kita bersihin. Nanti kerusuhan akan terjadi. Tuh, ini bisa gue biarkan secara komunal. Tapi ingat tidak semuanya ya. Jadi ada yang bisa berkomunal, ada yang harus memang sendiri-sendiri, tergantung dari jenisnya. Gue kalau dalam keluarga Divitatus, Ortenia, gue lebih senang biarkan mereka komunal. Karena ketika komunal, mereka makannya itu kan kayak bersaing nih. Semakin mereka bersaing, semakin mereka cepat besar. Walaupun sama aja sih mau besar mau kecil, endingnya tetap aja perlu waktu yang sama dalam untuk menuju next stepnya lagi, morph out menjadi si anak katak. Kita taruh. Hal terakhir yang mau gue sampaikan, ada satu fenomenal di mana atau kejadian atau insiden di mana ada kecebong yang gagal untuk morph out. Gue akan kasih lihat sekalian kita bersihkan. Kecebong yang di depan gue ini umurnya udah setahun lebih, hampir setahun setengah.
dan dia masih dalam fase kecebong. Bentar ya. Jadi gede banget. Ini kecebong davok segede gini nih. Tuh. Lucu sih, bentuknya jadi kayak buah pir hati gitu. Iya, kayak bentuk hati. Ini umurnya udah setahun lebih, tetap nggak punya kaki, tapi semakin besar, semakin menggemuk dan makannya juga rakus. Tuh, kau kasih lumut juga buat biar mereka nyaman. Nah, jadi seperti gue bilang, kadang-kadang apa yang membuat mereka kayak begini, yaitu rahasia ilahi. Karena setiap dari suplemennya semua udah sama, suhunya, airnya semua udah sama, tapi sometimes fenomena seperti ini terjadi. Jadi itulah sebenarnya suka duka bagaimana kita membesarkan si kecebong-kecebong ini. Nggak semuanya akan berjalan sukses, berjalan dengan lancar. Pakan yang gue berikan untuk kecebong, tadi udah gue sebutkan spirulina dan bisa diberikan pelet ikan. Pelet ikan bisa pakai apa aja, cari yang memiliki nutrisi yang komplit, yang sehat untuk mereka. Kalau bisa ada probiotiknya, maka kita akan menghasilkan beberapa kecebong yang sehat. Kalau kita lihat di sini, udah banyak anak-anak kecebong ini yang sebentar lagi, ya sebagian udah mulai keluar kaki belakangnya, sebentar lagi akan ready menjadi anak-anak kodok kecil. Setelah jadi anak kodok kecil, mungkin sekitar 1-2 bulan kemudian mereka akan ready buat teman-teman yang mau mengadopsi, akan sudah ready ketika sudah proper, makannya sudah bagus, ukurannya sudah agak membesar, siap diadopsi. Bisa cek di Instagram Davokpedia atau Jonathan Leonarda. Jadi itulah sharing kita hari ini, semoga bisa sedikit membantu dan tetap menambah semangat. Salam Davrogas, jangan lupa like, subscribe, komen, bye-bye.